A. Nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Value atau nilai bisa diartikan sebagai importance atau desirability. Di dalam konsep ekonomi, menilai diartikan sebagai melakukan valuasi yang berhubungan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat. Jadi, nilai ekonomi pelayanan sumber daya alam dan lingkungan dapat diartikan sebagai menilai kontribusi sumber daya alam dan lingkungan terhadap human welfare. Pengertian nilai atau value khususnya yang menyangkut barang dan jasa berbeda jika dipandang dengan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, nilai ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan adalah jasa dan fungsi sumber daya alam yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia, di mana kesejahteraan ini diukur berdasarkan setiap individual asesmen terhadap dirinya sendiri. Berbeda dari konsep ekonomi, dari sisi ekologi, misalnya dari hutan mangrove bisa berarti pentingnya hutan mangrove sebagai tempat produksi berbagai spesies ikan tertentu adalah fungsi ekologis lainnya. Demikian juga dari sisi teknik, nilai hutan mangrove bisa saja sebagai pencegah abrasi atau banjir dan sebagainya. Perbedaan mengenai konsepsi nilai tersebut tentu saja akan menyulitkan dalam memahami pentingnya suatu ekosistem. Oleh karenanya, diperlukan suatu persepsi yang sama untuk penilaian ekosistem tersebut. Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut sebagai keinginan membayar, willingness to pay, seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. B. Konsep valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Valuasi ekonomi terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi suatu aktivitas. Dalam valuasi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak faktor yang perlu diperhatikan adalah determinasi manfaat dan dampak fisik dan valuasinya dalam aspek moneter. Nilai barang dan jasa lingkungan dapat dikategorikan menjadi nilai yang digunakan dan nilai yang tidak digunakan, atau nilai yang terkandung di dalamnya, nilai intrinsik atau non-use value. Sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor-faktor alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam pada hakikatnya melakukan perubahan-perubahan di dalam ekosistem, sehingga perencangan penggunaan sumber daya alam dalam rangka proses pembangunan tidak dapat ditinjau secara terpisah, melainkan senantiasa dilakukan dalam hubungannya dengan ekosistem yang mendukungnya. Manfaat value ekonomi lingkungan. Valuasi ekonomi diperlukan dalam memutuskan pilihan kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, kuantifikasi manfaat dan kerugian harus dilakukan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keadilan. Pendekatan valuasi ekonomi lingkungan. Valuasi ekonomi menggunakan satuan moneter sebagai patokan perhitungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Satuan moneter sebagai patokan pengukuran untuk semua hal merupakan ukuran kepuasan untuk suatu tindakan pengambilan keputusan. Metode valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara umum dikelompokkan atas dua pendekatan. Pertama, pendekatan fungsi demand. Menggunakan metode dampak produksi, metode respon dosis, metode pengeluaran preventif, dan metode biaya pengganti. Yang kedua, pendekatan selain fungsi permintaan. Menggunakan metode valuasi kontingensi, metode biaya perjalanan, metode nilai properti, dan metode biaya pengobatan. Metode valuasi kontingensi. A. Metode valuasi kontingensi. Ada CVM merupakan metode penilaian lingkungan di mana tidak terdapat nilai pasarnya. B. Tahap-tahap studi CVM. Yang pertama, tahap 1, pembangunan pasar hipotek. Tahap 2, penentuan besarnya penawaran. Tahap 3, pendugaan besarnya nilai WTP. Tahap 4,
Perkiraan rataan dan nilai tengah WTP. Tahap 5, penjumlahan data. Dan tahap 6, evaluasi penggunaan CVM. Kelebihan CVM. Salah satu kelebihan CVM atas teknik valuasi yang lain adalah kapasitas CVM yang dapat menduga nilai bukan manfaat. Responden juga dapat dipisahkan ke dalam kelompok pengguna dan non-pengguna sesuai dengan informasi yang didapatkan dari kegiatan wawancara. Kelemahan CVM. Kelemahan yang harus diantisipasi dalam studi CVM adalah adanya bias. Studi CVM dikatakan mengalami bias jika nilai WTP yang dihasilkan dalam studi CVM lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Bias ini dapat terjadi oleh beberapa sebab, yaitu bias strategi, bias rancangan, bias mental account, dan kesalahan pasar hipotesis. Unsur-unsur yang penting dalam kuesioner CV. Yang pertama, deskripsi hipotesis kondisi barang atau jasa yang ditawarkan disajikan kepada responden. Kedua, responden dinyatakan satu atau lebih pertanyaan yang berupa pertanyaan-pertanyaan berapa banyak orang individu akan membayar jasa itu, atau seberapa jauh ia akan menerima kompensasi untuk menanggung kerugian. Yang ketiga, instrumen survei CV biasanya mencakup serangkaian pertanyaan tentang karakteristik sosial ekonomi dan demografi responden serta keluarganya. F. Pengaruh valuasi ekonomi dengan CVM dalam meminimalisir dampak lingkungan. Pendekatan valuasi ekonomi lingkungan dengan CVM adalah pendekatan yang tepat untuk memperkirakan ketersediaan membayar. Disebut metode contingent valuation, didasarkan pada ide sederhana bahwa jika kita ingin mengetahui berapa nilai yang bersedia dikeluarkan oleh orang untuk mencapai kondisi lingkungan tertentu, kita dapat menanyakannya kepada mereka. Metode ini disebut contingent valuation karena metode ini mencoba mendorong orang untuk mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan jika ditempatkan pada kondisi kontingen tertentu. G. Contoh penerapan CVM. Masyarakat hilir menyadari bahwa terjadinya banjir yang secara rutin melanda wilayah mereka sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan di wilayah hulu. Untuk itu, masyarakat ditanya tentang responden mereka terhadap upaya-upaya perbaikan lingkungan di wilayah hulu.